Meskipun Tang San baru saja menambahkan cincin roh pertamanya ke Clear Sky Hammer, jika keadaannya adalah seorang guru roh biasa, dia baru saja akan menemukan alasan mengapa tubuh tidak dapat menahan penguatan. Gelar biasa Do Luo, bahkan dengan konfigurasi cincin roh yang ideal, memiliki 9 cincin, kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Praktis tidak mungkin tulang roh 100.000 tahun muncul. Mereka mungkin memiliki 2 tulang roh, dan itu saja sudah cukup mencengangkan. Tapi Tang San sekarang memiliki konfigurasi cincin roh penuh pada roh pertamanya Kaisar Perak Biru, kuning, kuning, ungu, hitam, merah, 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 merah. 3 cincin roh pertama adalah normal, tetapi dari cincin keempat dan seterusnya, dia benar-benar melampaui tingkat keberadaan. Selain itu, bahkan ada cincin roh 500.000 tahun. Menurut batas usia kultivasi cincin roh total, satu judul Do Luo dengan konfigurasi ideal sama sekali tidak akan memiliki usia kultivasi cincin roh total melewati 200.000 tahun, bahkan melebihi 150.000 tahun jarang terjadi. Tapi Tang San, total usia kultivasi 9 cincin rohnya benar-benar melewati 500.000 tahun, lebih dari 2,5 kali lipat dari seorang guru roh biasa. Terlebih lagi, cincin roh pertama roh keduanya adalah tingkat 100.000 tahun, menambahkan 100.000 tahun kultivasi lagi. Total usia kultivasi cincin rohnya 3 kali lipat dari judul Do Luo yang umum, lebih tinggi dari 600.000 tahun. Ini masih belum cukup. Jangan lupa bahwa Tang San sudah memiliki sebanyak 6 tulang roh. Tulang roh eksternal Eight Spider Lunch baru saja dalam proses berevolusi seiring dengan kultivasi Tang San yang menembus level judul Do Luo. Setelah selesai, itu juga bisa mencapai tingkat tulang roh 100.000 tahun. Selain tulang roh ekstra ini, Tang San masih memiliki tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python tingkat 100.000 tahun, tulang lengan kiri kera raksasa Titan, tulang kaki kiri Evil Spirit Orca, dan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Sebanyak 400.000 tahun tulang roh. Satu-satunya yang tidak pada tingkat itu adalah tulang tengkorak kebijaksanaan yang memadatkan pikiran yang dengan sendirinya dihasilkan oleh makhluk roh lebih dari 50.000 tahun. Ditambah, setelah menyatu dengan kain kafan kosmik laut luas, yang berani mengatakan efeknya adalah apa saja. Kurang dari tulang roh 400.000 tahun? Dalam pertempuran, efeknya sebaliknya akan menjadi peringkat pertama. Dalam keadaan seperti itu, pertumbuhan atribut fisik Tang San melampaui gelar Do Luo biasa lebih dari 2 kali lipat, dan bahwa tubuhnya dapat mendukung ini telah membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Bagi orang lain, keadaan ini mungkin berakibat fatal, tetapi sebelum meninggalkan Pulau Seagot, Tang San sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setelah menerima pengorbanan 2 Raja Hutan, kekuatan mental dan kekuatan rohnya telah pulih ke kondisi puncaknya, memengaruhi cahaya Seagot untuk menyebar, secara langsung menanamkan jantung Seagot Trident Seagot di sebelahnya. Segera, cahaya cemerlang berkembang, benar-benar menyelimuti Tang San. Bos Saisi benar, manusia memiliki batas untuk penguatan fisik, tubuh memiliki batas atas dalam apa yang bisa bertahan. Tetapi setelah menggambar Seagot Trident, setelah mengalami 7 pertama dari 9 ujian Seagot, Tang San bisa dikatakan sudah menginjakkan 1 kaki ke alam keilahian. Meskipun kultivasinya saat ini jauh dari cukup, nafas dewa yang dimilikinya adalah energi Seagot yang paling ortodoks. Sama sekali tidak perlu meragukan hal ini. Di bawah penerangan cahaya Seagot, Tang San segera merasa seolah-olah dia telah memasuki tungku peleburan raksasa. Lampu merah dari pengorbanan 2 binatang suci besar telah menghilang, tetapi tubuhnya memancarkan api emas yang lebih intens. Bagian terpanas tubuhnya adalah di mana 6 tulang roh berada. Samar-samar, dia bisa melihat pembuluh darah, otot, dan bahkan tulang menggeliat dengan cepat pada posisi ini. Rasa sakit yang hebat terus-menerus menyerang otak Tang San. Meskipun cahaya Seagot sangat panas, itu jauh lebih nyaman daripada rasa sakit yang membengkak sebelumnya, membuat Tang San merasa seolah-olah sedang berendam di sumber air panas bersuhu tinggi. Temperaturnya mungkin tinggi, tetapi bisa bertahan. Tulang Tang San terus-menerus mengeluarkan suara gertakan yang menyebabkan sakit gigi, tendon dan ototnya melepaskan lebih banyak retakan. Segera permukaan tubuhnya menonjol dengan otot, menjadi pria berotot yang menakutkan. Tetapi segera, diterangi oleh cahaya keemasan dari Seagot Trident, otot-otot yang membengkak itu perlahan-lahan menjadi tenang, kembali ke penampilan asli Tang San, kuat tetapi tidak berlebihan. Kulit perunggunya dicuci dengan warna emas samar, bukan kilau logam, melainkan warna suci. Tang San tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia menemukan bahwa, setelah dia mencapai batas dari apa yang bisa dia tahan, diterangi oleh cahaya Seagot, dia tampaknya telah benar-benar berubah.
Tanpa perlu bertanya, dia bisa merasakan bagaimana tubuhnya menjadi sangat tangguh. Kedua roh itu benar-benar menarik diri ke dalam tubuh Tang San, dan dia kembali ke penampilan aslinya, hanya pakaiannya yang sudah lama dilenyapkan oleh energi mengamuk, dan yang tersisa hanyalah kulit keemasan yang samar. Seagot trident secara otomatis jatuh ke tangan kanan Tang San, dan perasaan bercampur menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia sangat merasakan bagaimana afinitasnya dengan Trisula telah meningkat selangkah lagi. Semua ini seharusnya sempurna, tetapi, setelah semuanya berakhir, mata Tang San yang dalam hanya menyimpan kesedihan. Sekali lagi menusuk seagot trident yang sekarang gelap ke tanah, mengambil tulang roh Xiao Wu yang telah diganti di lengan kirinya, dan memeluk Xiao Wu yang terbaring di tanah. Dia berlutut dengan kedua lututnya, dan membungkuk ke Sky Blue Bull Python dan kera raksasa Titan yang telah kembali ke bentuk aslinya. Dia berlutut 3 kali dan membenturkan kepalanya ke tanah 9 kali. Mata Tang San berkilat dengan cahaya sedingin es yang berkilauan. Saudaraku, kamu tidak akan mati sia-sia. Saya pertama-tama akan membangkitkan Xiao Wu, dan kemudian membalas dendam Anda. Roh para pahlawan tidak pergi. Begitu aku secara resmi mewarisi tempat Dewa Laut, aku pasti akan membawamu keluar untuk bertemu dengan Xiao Wu lagi. Selesai memberi hormat, Tang San menempatkan Xiao Wu di tanah, dan kemudian dengan hati-hati mengambil tubuh Daming dan Erming dan meletakkannya di dompet 100 harta karun miliknya, menahan air mata yang mengancam. Dia belum menyelesaikan keinginan terakhir Daming dan Erming, jadi Tang San merasa dia masih belum memenuhi syarat untuk menangis. Meskipun proses menyerap cincin roh melalui pengorbanan sangat cepat, dari awal hingga akhir masih memakan waktu hampir 1 jam. Di tempat lain, Bibi Dong mungkin datang mencari kapan saja. Ini bukan tempat yang sesuai dengan impian Xiao Wu, jadi karena itu dia harus pergi, dan mencari lokasi yang tidak terganggu untuk membangkitkan Xiao Wu. Menempatkan Xiao Wu yang sedang tidur ke dalam dompet 100 harta karun, mengangkat seagot trident, Tang San menghadap ke arah Bibi Dong dan melihat dalam-dalam. Bibi Dong, kita akan bertemu lagi. Dia langsung melonjak ke atas. Menembus 9 cincin, sekarang peringkat 91 kekuatan roh yang tangguh dicurahkan, dan ketika Tang San melompat, kekuatan mentalnya menyebar, mengisolasi semua pemeriksaan mental dari dunia luar, dan pergi ke kejauhan. Dia harus meninggalkan tempat ini, meninggalkan hutan besar Stardou. Di hati Tang San, hidup Xiao Wu jauh lebih berharga daripada hidupnya. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membangkitkannya kembali, dan dia benar-benar tidak akan membiarkan kesalahan terjadi. Sebagian dari hutan besar Stardou berada di dalam kekaisaran roh. Sebagai permaisuri, Bibi Dong setiap saat dapat mengirim pasukan Master Roh untuk mencarinya. Ini tidak diragukan lagi bukan tempat yang aman untuk membangkitkan Xiao Wu. Karena itu, dia memikirkan tempat lain. Di sana, dia praktis memiliki keyakinan mutlak dalam membantu Xiao Wu bangkit kembali tanpa diganggu. Hampir bersamaan dengan kepergian Tang San, di tempat lain, Bibi Dong juga mengakhiri kultivasinya, membuka matanya. Dibandingkan dengan kemarahannya dalam pertempuran dengan Tang San sebelumnya, dia sekarang jauh lebih tenang, menatap ke satu arah, berbicara dengan suara rendah. Apakah kalian semua merasakan itu? Keempat judul Douluo saling memandang, semuanya mengangguk dalam diam. Bibi Dong berdiri, ekspresinya begitu muram sehingga wajahnya terlihat seperti meneteskan air. Bagus, sangat bagus, mencuri binatang roh yang diperlukan untuk ambisiku, dan bahkan menyerap cincin roh mereka tepat di depanku. Tang San, kamu tidak mengecewakanku. Kecepatan pertumbuhan Anda jauh melampaui harapan saya. Di samping, Krisan Douluo Yuguan tidak bisa menahan tangis. Yang mulia, maksud Anda, orang itu adalah Tang San? Bibi Dong tertawa dingin, siapa lagi? Dia mungkin tidak menyangka bahwa identitasnya akan terungkap hanya karena dia menyerap cincin roh 2 binatang buas di sini. Hanya saja, saya merasa sangat aneh, mengapa kedua raja hutan itu tidak melawan? Bagaimana dia bisa menyerap cincin roh 200.000 tahun begitu cepat? Kehadirannya sudah hilang. Dia seharusnya benar-benar melarikan diri. Yu Guan berkata, Yang mulia, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Bibi Dong menyapunya dengan tatapan dingin. Ghost Douluo sudah mati. Jadi tanpa ragu, nilai ceri Santemum Douluo telah turun drastis, dan saat ini dia juga sangat marah. Jika kekaisaran roh tidak hanya membutuhkan orang, dia benar-benar akan mencabik-cabik idiot ini. Apakah aku perlu menjelaskannya? Untuk dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan begitu banyak dari kita memang terkait dengan efek khusus dari Trisula itu, tetapi bagaimana dia bisa mempermainkanmu dan memblokirku tanpa kekuatan gelar Douluo? Untuk dapat menyerap cincin roh 200.000 tahun bahkan sebagai gelar Douluo, selain memiliki roh kembar,
Dapatkah Anda memikirkan penjelasan lain? Di seluruh benua, selain aku, satu-satunya orang dengan roh kembar adalah Tang San. Yu Guan mau tidak mau mengatakan, tidak bisakah orang lain membantunya, dan mereka menyerap cincin dua makhluk roh itu? Berapa umur Tang San sekarang? Bahkan belum 30. Bagaimana dia bisa menjadi judul Do Luo? Setelah bertemu Tang San tidak hanya sekali, dia benar-benar tidak percaya Tang San benar-benar memiliki kekuatan tingkat judul Do Luo. Bibi Dong tidak tahan. Dengan lambaian tangannya yang tajam, tubuh Yu Gian langsung meledak. Idiot, saat itu, berapa banyak dari kalian yang percaya dia bisa memimpin tim Akademi Shrek untuk mengalahkan generasi emas Spirit Hall kita? Berapa banyak dari Anda yang bisa membayangkan bahwa pacar binatang roh 100.000 tahun mengorbankan dirinya untuknya? Jenius adalah mereka yang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Orang ini pasti akan menjadi lawan kita yang paling sulit. Lebih dari siapapun. Saya tidak berharap dia menjadi lebih sulit untuk dihadapi daripada ayahnya Tang Hao. 3 judul Do Luo lainnya memandang Bibi Dong di ambang meletus, dan tetap diam karena takut. Segala macam pikiran terus-menerus bergema di Ming Bibi Dong. Kembali saja seperti ini? Tidak, dia tidak bisa pergi seperti ini. Tujuan perjalanan ini masih belum tercapai. Jika ancaman mengerikan seperti Tang San tidak muncul, mungkin dia masih bisa mencari kesempatan lain untuk mencari binatang roh 100.000 tahun, tapi sekarang dia jelas tidak punya waktu. Dia harus mencapai puncak, dan bahkan lebih mengambil langkah terakhir itu. Berbalik, Bibi Dong menatap ke kedalaman hutan besar Stardou, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tang San tentu saja tidak akan memberi Bibi Dong kesempatan lagi untuk menemukannya. Meninggalkan hutan besar bintang Dou, dia segera terbang ke langit, bergegas ke satu arah. Dia akhirnya mencapai ranah judul Do Luo yang diimpikan semua Master Roh, tetapi wajah Tang San selalu tetap dingin. Meskipun kekuatan roh dihasilkan tanpa henti di dalam dirinya, lebih dari 2 kali lipat dengan 8 cincin roh, mendorongnya untuk terbang seperti hantu di udara, dan kekuatan roh juga pulih lebih cepat daripada terbang yang dikonsumsi. Semua ini masih tidak membuat dia merasa bersemangat. Dalam benaknya selalu bergema kata-kata Daming dan Erming, dan adegan sosok merah darah mereka perlahan memudar. Xiao Wu masih tidak sadarkan diri, dan Tang San juga telah menekan jiwanya tanpa membiarkannya terbangun. Namun kenyataan harus dihadapi. Kematian Daming dan Erming tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar baginya. Tapi apapun yang terjadi, dia harus membangkitkan Xiao Wu terlebih dahulu. Kebencian harus dibalaskan, tapi tidak sekarang. Meskipun Tang San percaya bahwa sekarang dia telah mencapai kekuatan tingkat judul Do Luo, ditambah seagot trident, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Bibi Dong, tetapi masih ada celah yang jelas, dan dia juga harus mengembalikan cincin roh Xiao Wu. Tanpa cincin yang lengkap, dan dengan sejumlah besar kekuatan di sebelah Bibi Dong, pembalasan masih jauh. Terbang tanpa istirahat, didukung oleh kekuatan rohnya yang tangguh, Tang San terbang selama 2 hari penuh sebelum akhirnya mencapai tujuannya. Ini adalah tempat yang tidak akan ditemukan Bibi Dong, karena ini tidak hanya di dalam perbatasan Kekaisaran Surga Dou, tetapi juga sangat tersembunyi. Masih hutan besar, di permukaan mungkin tidak jauh berbeda dari hutan besar Stardou, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, hutan besar Stardou dihitung sebagai hutan hujan tropis, sementara di sini lebih banyak pohon dan tanaman di utara. Satu-satunya bagian yang sama adalah bahwa hutan ini ditutupi dengan rumput perak biru. Tanpa jeda, Tang San memasuki hutan, mengikuti jalan yang sudah dikenalnya. Dia bahkan lebih akrab dengan tempat ini daripada hutan besar Stardou. Jika hutan itu adalah tragedinya, maka inilah surganya. Di sini dia telah memperoleh sejumlah besar ramuan obat kelas abadi, membantu 7 iblis Shrek mendapatkan kekuatan untuk melawan generasi emas Aula Roh. Di sini, dia telah mampu meletakkan dasar yang kuat untuk kultivasinya setelah es dan api memurnikan tubuhnya seperti logam. Ini juga tempat ibunya pulih dengan cepat, dipelihara oleh sumur es dan api yin yang. Mungkin orang tuanya bisa dipersatukan kembali dalam masa hidup ayahnya. Memang, tempat ini adalah Sunset Forest, pernah menjadi tempat budidaya dugubo, dan juga tempat tinggal orang tua Tang San di pengasingan. Sunset Forest adalah tempat yang dipilih Tang San untuk membangkitkan Xiao Wu. Tidak perlu khawatir tentang binatang buas mengganggunya di dekat sumur es dan api yin yang, dan itu praktis terputus dari seluruh dunia. Dan disinilah orang tua Tang San berada. Setelah pergi selama hampir 5 tahun, dan akhirnya kembali ke benua, bagaimana mungkin dia tidak pertama kali datang menemui orang tuanya? Ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk membangkitkan Xiao Wu. Tang San segera tiba di gunung yang akrab itu. Melihatnya, sepertinya tidak ada yang berubah.
Tang San telah menggunakan penghalang laut luas sepanjang jalan, dan tidak terhalang oleh binatang buas apapun, dengan mulus mencapai kaki gunung. Pada dasarnya tanpa membutuhkan 8 tombak laba-laba, Tang San langsung mengandalkan kemampuan dari tulang arwah ibunya untuk langsung mencapai puncak gunung. Melihat ke bawah dari puncak, dia bisa dengan jelas melihat bagaimana semua jenis tanaman sudah menutupi cekungan di sekitar sumur es dan api Inyang. Dan meskipun itu masih tidak bisa dibandingkan dengan tempat Tang San pernah dijarah, tanpa harta abadi, sejumlah besar tanaman obat tingkat tinggi masih tumbuh lebat, dan menjadi harta berharga surga dan bumi hanya masalah waktu. Tatapan Tang San tidak berlama-lama pada ramuan ini, langsung melihat ke tepi sumur es dan api Inyang. Dengan hanya melihat sekilas, dia menemukan apa yang dia cari. Kaisar perak biru yang sangat besar, menempati beberapa lusin meter persegi, masing-masing daun selebar 2 ci, dengan pola emas yang jelas berkelap-kelip di bawah sinar matahari. Meskipun sumur es dan api Inyang adalah tuan rumah di sini, tanpa diragukan lagi, dalam hal penampilan visual, Kaisar perak biru besar itu adalah pusat lembah ini. Pada saat yang sama ketika Tang San melihatnya, daun Kaisar perak biru juga bergerak, naik tertiup angin seolah merasakan sesuatu. Di sebelah Kaisar perak biru, sosok tua yang tinggi terangkat. Meskipun dia hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki, kekuatan kehadirannya masih mencekik. Siapa? Teriakan itu mengguncang lembah, dan 2 mata sedingin es langsung menatap ke tempat Tang San berada. Dalam 2 hari penerbangan, hati Tang San telah mengumpulkan banyak kemarahan. Akhirnya melihat orang tuanya lagi, dia tidak bisa menahan perasaan senang. Melolong ke langit dan melemparkan dirinya ke bawah, seolah-olah dia ingin mengungkapkan depresi dari kematian Daming dan Erming. Mendengar lolongan ini, ekspresi Tang Hao langsung berubah. Raungan seperti teriakan naga surgawi itu membutuhkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan dalam tahap perkembangannya, dia tidak bisa berbuat lebih baik. Tapi, ekspresi jeleknya dengan cepat berubah lagi. Pertama terkejut, lalu ekstasi. Dan Kaisar perak biru raksasa di sebelahnya sudah menari tertiup angin, berkibar karena kegembiraan. San kecil, ini San kecil. Suara ibu Tang San, Ahin, melayang keluar dari pusat Kaisar perak biru itu, dan cahaya keemasan biru mekar dari setiap daun, mengembun menjadi sosok samar di udara, mungkin sekitar 30, sangat cantik, menatap bingung pada sosok yang jatuh dari langit. Suaranya tersedak oleh emosi, hanya bentuk energi ini yang tidak bisa meneteskan air mata. San kecil, itu benar-benar San kecil. Tang Hao sudah jelas melihat Tang San, dan Tang San secara alami juga melihat ayahnya. Dalam selang waktu 5 tahun, Tang San terkejut menemukan bahwa ayahnya tidak hanya belum tua, tetapi sebaliknya tampak jauh lebih muda. Rambut beruban yang dulu berantakan sekarang disisir rapi, dan sebagian besar telah berubah menjadi hitam, kerutan di wajahnya juga jauh lebih sedikit, dan matanya yang berlumpur menjadi cerah dan ceria. Bahkan dalam kegembiraannya, setiap gerakan menunjukkan kehadiran yang serius. Ayah ibu, Tang San mendarat 5 meter dari Tang Hao dan Ahin. Jatuh dari udara, dia mendarat tepat di atas lututnya, sambil berlinang air mata membungkuk kepada orang tuanya. Ketika bersama dengan teman-temannya, Tang San selalu yang paling cerdas, yang mengendalikan situasi, yang terkuat. Tapi, hatinya masih memiliki sisi lemah, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Dia hanya bisa menyembunyikan kerinduannya pada orang tuanya jauh di lubuk hatinya. Tetapi sekarang dia akhirnya melihat mereka lagi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ditambah kematian Daming dan Erming yang memengaruhi suasana hatinya, saat ini dia menangis terseduh-seduh seolah membiarkan semuanya keluar. Seperti anak yang terluka melihat orang tuanya. Jangan menangis, nak. Jangan menangis. Ahin yang lemah membuat gerakan memeluk, tetapi bentuk ilusinya tidak bisa meninggalkan jangkauan Kaisar perak biru. Dia hanya bisa mendesak daun rumput lebar itu untuk mengelilingi Tang San, memeluknya erat-erat, memberinya kehangatan jiwanya. Mengangkat kepalanya dengan mata kabur karena air mata, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat penampilan ibunya. Meskipun dia hanya sebuah gambar, dia masih memperhatikan dengan cermat. Dalam kehidupan terakhirnya, dia pernah membayangkan berbagai macam penampilan untuk ibunya, dan di dunia ini dia masih belum pernah melihat ibunya. Sekarang, dia akhirnya melihat wajahnya. Tang San tidak bisa lebih bersemangat, dan air matanya tak terkendali membasahi daun Kaisar perak biru. Tang Hao sama-sama bersemangat dengan cepat melompat ke depan, mencapai Tang San, bibirnya bergetar, "Bagus, anak yang baik, senang kamu kembali. Kamu sudah pergi selama 5 tahun kali ini, apakah kamu tahu betapa kami merindukanmu?" Anak itu tidak berbakti. Suara Tang San sudah serak karena menangis,
Frustrasi terpendam yang dia simpan di dalam hatinya telah benar-benar keluar. Daun ahin yang melingkari Tang San membantunya berdiri. Hanya saja dia tidak berani menyentuh seagot trident yang dipegangnya. Sehelai daun kecil dengan lembut menyeka air mata di wajah Tang San. "Nak, teruskan menangis, keluarkan semuanya. Anda kembali dengan ibu dan ayah Anda, seluruh keluarga kami bersatu kembali. Tidak peduli apa yang telah terjadi, itu semua di masa lalu." Saat berbicara, Ahin melepaskan daunnya, dan Tang San segera membuka tangannya dan memeluk ayahnya dengan erat. Tang Hao menepuk punggung Tang San dengan satu lengannya, sama-sama menangis. Untuk dapat menghabiskan hari-hari yang damai bersama istrinya selalu menjadi keinginan tersayang Tang Hao. Tetapi setelah Tang San pergi, Tang Hao menemukan bahwa putranya memiliki tempat yang sama-sama berharga di hatinya. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah bisa mengatakan dia merawat Tang San, melainkan Tang San yang sangat bijaksana yang selalu menjaganya. Setelah tenang dan bersama istrinya, Tang Hao sering mengingat masa kecil Tang San, dan selain rasa bersalah, dia juga merasakan cinta ayah yang kuat. Meskipun suami dan istri bersatu kembali, ayah dan anak terpisah. Setelah membayar dengan 2 anggota badan, meskipun Tang Hao mengundurkan diri untuk tidak berutang apapun kepada Clear Sky School, dia juga kehilangan kekuatan untuk bergerak tanpa hambatan di dunia, dan tidak bisa lagi melindungi putranya. Ahin semakin merindukan Tang San. Kasihan hati orang tua sedunia, perasaan orang tua terhadap anaknya adalah yang paling tidak mementingkan diri sendiri, dan juga yang paling megah. Akhirnya melihat putra mereka yang sekarang bahkan lebih heroik, apakah Tang Hao atau Ahin, keduanya sangat tersentuh. Dalam suasana ini, keluarga 3 orang itu tidak mengatakan apa-apa selama 1 jam penuh, tetapi hati mereka terikat erat. Tang San secara bertahap menjadi tenang. Lagi pula dia bukan orang biasa. Menusuk trident seago di tanah di sebelahnya, dia menoleh ke orang tuanya. "Ayah, ibu, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah saya selesai, saya akan memberitahu Anda tentang perjalanan itu." Tang Hao menyeka air mata dari wajahnya, menatap Tang San dengan agak ragu. "Kamu masih harus pergi melakukan sesuatu?" Tang San buru-buru berkata, "Ayah, aku tidak akan pergi, aku bisa melakukannya di sini. Saya ingin, untuk membangkitkan Xiao Wu." Saat dia mengucapkan 4 kata terakhir, suara Tang San bergema dengan tekad yang tidak ragu-ragu. Mendengarnya, Tang Hao dan Ahin terkejut. "San kecil, kamu..." Tang Hao menatap putranya dengan tidak percaya. Sebelum Tang San pergi ke Pulau Saagot, dia sudah mendengar Tang San menjelaskan kondisi untuk membangkitkan Xiao Wu. Meskipun lolongan Tang San sebelumnya telah memberitahunya beberapa hal, dia masih merasa sangat sulit untuk percaya. Faktanya, saat itu dia sudah menjadi judul Doulo termuda, tetapi sekarang putranya telah melakukannya lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Tang San mengulurkan tangan kanannya. Cahaya biru menyala, dan segera, sekelilingnya dibanjiri kemegahan biru berkabut. Kaisar perak biru ibunya Ahin segera merespon. Darah yang sama menyebabkan resonansi yang kuat. Cahaya biru keemasan yang sama menyebar dari ibunya, dan cahaya yang dilepaskan Tang San tumbuh lebih kuat, memprovokasi rumput perak biru di lembah untuk tumbuh dengan hebat, dan bahkan tubuh Ahin dengan bersemangat bergerak berirama dari aura kaisar perak biru yang luas ini, cahaya keemasan yang mekar dari setiap daun menjadi sangat intens. Rumput itu sendiri juga menjadi biru kristal. Di bawah tatapan kaget Tang Hao dan Ahin, 9 cincin roh berturut-turut muncul di sekitar Tang San. Ketika Tang Hao melihat bahwa 5 cincin terakhir semuanya berwarna merah, dia tidak bisa menahan perasaan tidak bernyawa. "San kecil, cincin rohmu, ini." Ahin yang angkat bicara. Sekali binatang roh 100.000 tahun, dia sudah memiliki kebencian yang tak terbantahkan terhadap para master roh yang memburu binatang roh 100.000 tahun yang sudah sangat cerdas. Dia tidak berani percaya bahwa putranya dapat memiliki begitu banyak cincin roh ratusan ribu tahun. Dengan cara Xiao Wu terluka, bagaimana mungkin putranya masih memburu mereka? Dengan kecerdasan Tang San, dia mengerti maksudnya dengan sekali melihat ekspresi ibunya. Dia buru-buru menjelaskan, "Bu, jangan salah paham. Dari cincin roh 100.000 tahunku, satu miliknya dari membunuh Raja Orca roh jahat 100.000 tahun yang jahat di lautan. Yang lain tidak berasal dari berburu binatang roh." Membangkitkan Xiao Wu adalah faktor penting, tetapi Tang San juga sama sekali tidak ingin ibunya salah paham, dan hanya menceritakan bagaimana dia mendapatkan cincin rohnya. Mengenai pengalamannya di Pulau Saagot, dia hanya menggambarkannya dengan ringan sebagai mendapatkan pengalaman dalam beberapa kalimat, dia tidak ingin orang tuanya mengkhawatirkannya. Mendengar penjelasan Tang San, bahkan Tang Hao tidak bisa menahan perasaan kagum. "San kecil, kamu benar-benar diberkati oleh surga."
Anda sudah memikirkannya? Anda ingin membangkitkan Xiao Wu? Apa kau sudah menyiapkan semuanya? Tang San mengangguk dengan tegas. Ayah, aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Bahkan ketika membangkitkan Xiao Wu tidak akan memberi saya terlalu banyak kerusakan. Bahkan jika saya kehilangan semua kekuatan saya masih tidak akan ragu. Sama seperti Anda dan Ibu, saya juga sama-sama mencintai Xiao Wu. Sampai mati. Tang Hao menghela nafas, lalu tersenyum kecut. Kamu benar-benar putraku, bahkan sama tergila-gilanya dengan orang tuamu. Ah Yin tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu membual? Hanya saja, wajahnya sangat cepat menjadi serius, menatap putranya. San kecil, apakah kamu yakin dengan hasilnya? Tang San mengangguk, semuanya sudah siap. Saya membawa Xiao Wu ke sini untuk memiliki peluang sukses terbesar. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku benar-benar tidak akan membiarkan Xiao Wu terus menderita. Ah Yin dan Tang Hao saling melirik. Dari hati mereka tentu saja tidak ingin putra mereka mengambil risiko. Tetapi mereka juga tahu bahwa dia bertekad untuk membangkitkan Xiao Wu, dan setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, mereka secara alami dapat memahami pemikiran Tang San. Dalam keadaan seperti itu mereka tidak bisa menahan putra mereka. Mereka hanya bisa menyemangatinya, dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Tang Hao menepuk bahu Tang San. Dengan kekhawatiran besar, jangan terburu-buru. Pertama-tama tenangkan suasana hati Anda, lalu capai kondisi terbaik Anda dengan kultivasi. Aku dan ibumu akan menjagamu, jangan khawatir tentang apapun di luar. Melihat dorongan dan dukungan di mata ayahnya, Tang San mengangguk dengan paksa, sekali lagi memeluk ayahnya dengan keras, lalu duduk bersila, mulai mengoperasikan keterampilan surga misteriusnya. Ketika Tang San menerobos ke 9 cincin, kekuatan batin keterampilan surga misteriusnya juga telah mencapai penyelesaian, ranah tingkat ke-9. Di sekte Tang di kehidupan sebelumnya, bahkan para tetua terkuat pun belum berkultivasi ke tahap ini. Saat ini kekuatan batin Tang San telah menjadi apa yang disebut Taoyi sebagai kekuatan ilahi gang sejati. Saat dia melatihnya, rohnya mundur, dan kabut putih samar perlahan mulai merembes dari setiap pori-pori Tang San, membungkusnya di dalam. Dalam beberapa saat, yang bisa dilihat hanyalah kabut putih, bahkan bentuk Tang San pun tidak terlihat. Tang Hao dan Ah Yin menyaksikan dengan intens dari samping. Tang Hao juga selangkah demi selangkah berkultivasi ke tingkat judul Douluo saat itu, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan keadaan Tang San. Tidak ada yang seperti ini terjadi padanya. Kabut putih itu tampak lemah, tetapi Tang Hao bisa merasakan bahwa kabut putih itu mengandung ketahanan yang kuat, melindungi Tang San. Setelah mencapai 9 cincin, ini masih pertama kalinya Tang San berkultivasi. Keterampilan surga misterius, seperti air yang membentuk kanalnya sendiri, menyertai desakan Tang San dari kekuatan batinnya untuk secara resmi memasuki tingkat ke-9. Perlahan-lahan, kabut putih yang mengelilingi Tang San perlahan naik ke udara, mengembun menjadi 3 teratai besar. Itu adalah tingkat 3 bunga berkumpul di atas, 5 energi mengatur elemen. Bernapas masuk dan keluar secara merata, itu seperti awan yang ditarik turun dari langit, pengaruh spiritual surga dan bumi, dan bahkan energi sumur es dan api yin yang secara tak terlihat menyatu dengan kabut putih itu, dan kemudian mengalir ke tubuh Tang San. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, Tang San sendiri merasakan adegan lain. Dia jelas merasa bahwa tangan giok misterius dan naga penangkap bangau pengendali telah memasuki penyelesaian pada tahap ke-9 bersama dengan keterampilan surga misteriusnya. Dia mengerti bahwa dia juga akhirnya bisa dengan bebas menggunakan 2 teknik senjata tersembunyi tertinggi sekte Tang. Dia telah mengembangkan seni bela diri sekte Tang ke tingkat yang sangat tinggi. Jika dia ditempatkan di dunia lamanya, itu sudah cukup untuk membuat Jiang Hu terpesona. Hanya saja, di dunia ini, kultivasi Tang San jelas masih belum mencapai batas. Dia sekarang memiliki kekuatan roh peringkat 91, masih ada jalan yang lebih sulit yang menunggunya. Hanya saja, meski begitu, setelah keterampilan surga misterius mencapai penyelesaian, itu membantu tubuhnya untuk secara otomatis menyerap esensi langit dan bumi. Tidak hanya pemulihannya dalam pertempuran memperkuat 1 langkah lebih jauh, pada saat yang sama juga secara substansial meningkatkan kecepatan kultivasinya. Itu adalah keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan judul Douluo yang umum. Secara bertahap, kabut putih menutupi area yang lebih besar dan lebih besar. Itu karena menyerap lebih banyak esensi dunia. Akhirnya, saat kabut putih itu diserap oleh Tang San seperti paus yang menghirup air, kultivasinya selesai. Kekuatan roh yang semula hampir tidak terpakai kembali pulih ke puncaknya, bahkan sampai dia membuat kemajuan yang berarti.
Kekuatan mentalnya juga sudah mengembun, menstabilkan pikirannya yang mengamuk. Waktu untuk membangkitkan Xiao Wu akhirnya tiba.